melaksanakan ibadah sekolah minggu dari rumah ya, karena kita masih dalam masa pandemi. Nah, adik-adik kami ingatkan lagi ya, untuk tetap menjaga kesehatan, selalu cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat bepergian, dan selalu membawa hand sanitizer ya. Nah, minggu ini saya Kak Muri bersama Kak Leni ya, kita akan bersama-sama beribadah bersama untuk memuji Tuhan. Nah, untuk memuji Tuhan kita awali dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Khotbah dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah semuanya, minggu lalu pasti sudah diberikan ayat hafalannya ya. Nah, hari ini Kak Uri akan membacakan ulang, mengingatkan adik-adik dari ayat hafalan yang sudah diberikan minggu lalu ya. Ayat hafalannya diambilkan dari Yehezkiel 36 ayat 26b. Beginilah firman Tuhan. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Halo adik-adik, shalom. Nah, saat ini tibalah kita untuk membaca Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk segala berkat-Mu hari demi hari. Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan, urapi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang firman-Nya diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-21 sampai 40. Yuk adik-adik disiapin yuk. Lukas 2 ayat 21 sampai yang ke-40. Di sini diberi judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktunya pentahiran, menurut hukum Taurat Musa,
mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan kepada hukum Taurat Tuhan, yaitu sepasang burung kekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang telah ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia menjadi janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang taat akan Tuhan, selalu taat akan Tuhan. Yang pertama yaitu sepasang suami istri, Maria dan Yusuf. Nah, di tengah kesukacitaannya dia sudah menerima bayi Yesus, Maria dan Yusuf juga tidak akan lupa, dia tetap taat kepada Tuhan. Dulu ya adik-adik, di zaman perjanjian lama, Tuhan itu berfirman, barang siapa mempunyai anak laki-laki dan ia berusia 8 hari, itu harus disunatkan. Nah, Maria dan Yusuf taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan ia menyunatkan bayi Yesus pada umur ke-8 hari dan memberinya nama. Nah, tidak sampai situ saja, Maria dan Yusuf juga tidak lupa akan perintah Tuhan untuk menyerahkan bayi Yesus ke bait Allah pada umur 40 hari ya. Jadi Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk menyerahkan bayi Yesus ke bait Allah. Nah, adik-adik, di situ Maria dan Yusuf juga tidak pergi dengan tangan kosong, dia juga membawa persembahan. Nah, kira-kira adik tahu nggak persembahannya apa? Di ayat yang ke-24, yuk kita baca bareng-bareng. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung kekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ya adik-adik, jadi Maria dan Yusuf membawa 2 ekor burung untuk dibawa ke bait Allah sebagai korban persembahan. Nah, di sini kita harus belajar dari sikap Maria dan Yusuf yang tidak lupa akan janjinya kepada Tuhan, selalu taat walaupun di tengah sukacitanya.
Yang kedua, kita belajar dari Simeon. Nah, Simeon ini adalah seorang yang saleh dan yang taat, seorang yang benar. Nah, dia ini. Yang kedua, kita belajar dari Simeon. Simeon dijelaskan di ayat yang ke-25. Simeon adalah seorang yang taat, seorang yang benar. Simeon ini juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dia menantikan kedatangan Juru Selamat. Nah, ketika dia pergi ke Bait Allah, dia bertemu dengan bayi Yesus ini ya. Dia merasakan sukacita. Di tengah kesukacitanya itu, dia langsung memuji Tuhan ya adik-adik. Dia memuji Tuhan, dia tidak lupa memuji Tuhan. Jadi kita harus selalu juga memuji Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Hana. Di sini diceritakan Hana adalah seorang perempuan tua yang selalu hidup di Bait Allah. Dia tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Hana juga menantikan kedatangan Yesus. Dan di Bait Allah, ketika bayi Yesus dibawa ke Bait Allah, Hana bertemu dengan bayi Yesus. Ia sangat gembira, ia sangat sukacita. Lalu ia menceritakan kepada orang-orang yang menantikan kedatangan Juru Selamat bahwa Juru Selamat sudah ada. Nah, di sini, adik-adik, jadi di sini kita belajar dari tokoh Maria, Yusuf, Hana, dan Simeon. Kita harus tetap taat dalam keadaan apapun. Kita tidak boleh taat hanya karena kita menginginkan sesuatu, tapi karena kita sudah mendapatkan sesuatu, kita harus juga tetap taat. Kita berdoa bukan karena kita hanya menginginkan sesuatu, oh aku pengen ini Tuhan, aku pengen ini. Tidak, kita taat karena kita juga sudah menerima semuanya. Nah adik-adik, jadi kita hari ini belajar dari tokoh Simeon, Hana, Maria, dan Yusuf. Nah, jadi kita taat bukan karena kita sedang menginginkan sesuatu, tapi kita juga taat karena kita sudah menerima apa yang kita inginkan. Kita harus tetap berdoa bukan karena kita ingin minta ini, minta itu kepada Tuhan. Kita harus tetap taat dalam segala hal. Nah, kita harus juga selalu bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kita menginginkan sesuatu, bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin dipuji, ini anak baik, ini anak yang baik, rajin ke gereja, bukan. Jadi kita membaca Alkitab karena kita memang mengasihi Tuhan. Jadi pelajaran hari ini kita harus tetap taat dalam keadaan apapun, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sedih, kita harus tetap taat. Amin. Nah, untuk menutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat kepadamu, ajar kami untuk selalu patuh terhadap perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu ini kakak mau kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke 18. Kalau sudah ketemu, kita baca bareng-bareng ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dihafalin ya untuk minggu depan. Ya, jadi dalam rangka memperingati hari Natal nih ya, hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Dia lahir bagi kamu. Oke. Dia
persembahan yang sudah kita siapkan nanti kita masukkan ke dalam amplop dan kita akan mengumpulkannya ke gereja. Oke, nah kita puji Tuhan dengan lagu apa Mbak Leni? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Oke, Yesus di dalamku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah ya. 1, 2, 3. Menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa bersama. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami melalui orang tua kami boleh mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Kiranya dapat membantu memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Yuk kita siapkan. Ingat ya, berdoa jangan senggol sana senggol sini, jangan sambil ngintip ya. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang berkuasa atas langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Andara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Ya. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan mendengarkan pengutusan dan berkat. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sampai berjumpa di lain kesempatan di minggu yang akan datang. Tetap patuhi protokol kesehatan. Apakah? Pakai masker, Cuci tangan pakai sabun, dan selalu bawa hand sanitizer saat bepergian. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari